Halo semuanya, kembali lagi bersama Trilogin. Di sini kami akan memaparkan mengenai pemanfaatan AHP dalam sistem pakar, di mana topik yang kami pilih adalah pemanfaatan AHP untuk pemilihan laptop berdasarkan kebutuhan dari masing-masing user. Selanjutnya, untuk latar belakang dan sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya. Komputer merupakan salah satu alat yang banyak digunakan di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, tercatat bahwa dari 78,18% warga Indonesia yang mengakses internet, 18,83% memiliki komputer pribadi. Meskipun begitu, masih ada pengguna yang kebingungan dalam mencari komputer yang sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, ada saja pengguna yang salah dalam memilih spesifikasi komputer demi menunjang keperluannya. Spesifikasi komputer merupakan faktor penting untuk menjamin kelancaran dalam melakukan pekerjaan yang dijalani. Spesifikasi adalah deskripsi mengenai komponen dan kemampuan komputer, mulai dari kecepatan prosesor, model, hingga keterangan pabrikan. Kecepatan prosesor biasanya ditunjukkan dalam gigahertz. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat komputer dalam bekerja. Oleh karena itu, diperlukannya suatu alat untuk mencari komputer yang memiliki spesifikasi sesuai dengan pekerjaannya. Aplikasi pencarian komputer berbasis dengan menggunakan perhitungan AHP berguna untuk membantu masyarakat dalam menemukan komputer dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan yang dijalani, sehingga hasil yang keluar memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Seth. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki tersebut didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya. Ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya, dan kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Ketika kita sudah mengetahui apa itu AHP, kita tinggal mengimplementasikannya kepada website kita. Nah, tapi AHP itu kan tujuannya untuk membandingkan data laptop. Tentu saja kita memerlukan datanya dulu. Nah, oleh karena itu kita telah membuat database yang isinya seperti lihat ada data laptop seperti harganya, kemudian CPU power, GPU power. Data laptop ini didapatkan dari enter komputer ya, sama kita di scraping datanya. Nah, kemudian ada juga data GPU dan CPU. Nah, data yang ini kita dapatkan dari CPU benchmark. Ini untuk membandingkan memasukkan kekuatan masing-masing laptopnya ya. Seperti bisa lihat di sini datanya cukup banyak ya. Barisannya sampai 2000 ribuan ya, 3000, 4000 dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya data sebanyak itu tidak mungkin kita semua proses ke AHP. Nanti hitungannya akan terlalu lama dan tidak efektif. Karena itu kita membuat filter. Seperti bisa di sini ada filter harga, filter CPU power dan juga RAM. CPU power ini hanya untuk yang mengerti saja, bukan dari CPU benchmark. Nah, misal minimal RAM 2 GB itu bisa dimasukkan datanya, nanti kita filter tuh datanya. Data filter di sini seperti bisa lihat ada data filter di mana kita bandingkan. Jika harganya tidak sesuai, maka datanya tidak dimasukkan. Jika harganya sesuai, maka datanya dimasukkan. Seperti itu. Dan ini seterusnya untuk CPU, GPU, dan yang lain-lain. Nah, ketika kita sudah ada datanya nih yang dibandingkan, laptop yang harganya sesuai dengan itu, kita tinggal menentukan nih apa yang lebih penting. Apakah lebih penting harga, apakah lebih penting CPU, apakah lebih penting RAM. Nah, kita ini semua ada perbandingannya ya di sini, tinggal dipilih saja. Nah, nanti kita ambil data tersebut. Nah, kemudian
di sini sisanya adalah operasi AHP. Untuk detail AHP ya cukup rumit ya, oleh karena itu tidak akan saya jelaskan di sini. Tapi yang jelas semua hitungan di sini ini berhubungan dengan AHP, seperti ada jumlah kriteria, normalisasi, ada juga eigenvektornya, kemudian ada EVN, ada indeks konsistensi dan seterusnya. Bisa dilihat ya, baik kriteria terkecil dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah bandingkan nih, misalnya kita lebih penting harga, maka harga diutamakan bobotnya. Atau mungkin kita suka editing. Kalau editing kan harga tidak terlalu dipikirkan, tapi kita lebih memikirkan apakah kuat editingnya. Misalnya kita ceknya GPU powernya, apakah GPU-nya kuat untuk editing, maka kita bandingkannya seperti itu. Nah, itu adalah pembanding ini. Semua itu nanti menjadi bobot untuk hitungan di AHP-nya tersebut. Nah, ketika kita sudah selesai menghitung hasil AHP-nya, nanti kan ada list laptopnya ya. Tapi ini belum rapi, oleh karena itu kita rapikan dulu. Di daerah sini ini untuk merapikan isi arraynya ya. Jadi untuk membuatnya jadi berurut. Kemudian kita tampilkan. Data yang ditampilkan hanyalah 5 ya. Soalnya kalau kita tampilkan 60 laptop kan terlalu banyak. Oleh karena itu kita hanya tampilkan 5. Nah, sisa laptopnya gimana dong? Ditampilkan tidak? Kita tampilkan, cuman kita pisah. Kita pisah ke detail perhitungan yang harus diklik terlebih dahulu untuk dilihat datanya. Jadi data yang muncul tuh hanya 5 utamanya, tapi untuk data lainnya juga kita siapkan jika penasaran. Nah, jadi fungsi AHP ini secara lebar ya, itu untuk membandingkan berdasarkan kebutuhan kita. Kalau coding kan butuhnya CPU, kalau editing butuhnya GPU, kalau misalnya cuma Office butuhnya tuh RAM biasanya, soalnya kan multitasking. Nah, inilah mengapa kita menggunakan AHP, dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang harus kita bandingkan, yaitu CPU, GPU, dan RAM, dan yang masing-masing itu semuanya penting, termasuk harga juga. Nah, tapi sudah diimplementasi gini, apakah jalan? Nah, untuk itu saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya untuk demo program, di sini ada landing page kami. Untuk websitenya sendiri masih menggunakan localhost ya, belum di hosting. Oke, kita mulai saja langsung. Setelah kita dari landing page, akan langsung diarahkan menuju page menu. Di sini kami mengategorikan menjadi 5-6 kategori kategori atau kebutuhan dari user. Yang pertama ada gaming, coding, editing, office, lalu ini untuk mengcustom kebutuhan, dan ada mining. Baik, kita mulai dari gaming. Untuk gaming sendiri kami bagi menjadi 2 kategori, untuk mid end gaming dan high end gaming. Kita akan mulai dengan mid end gaming. Oke. Basic fiturnya sebenarnya sederhana. Jadi kita di sini cukup menginputkan, kalau sudah berdasarkan kebutuhan yang spesifik, user cukup menginputkan budget berapa yang mereka punya. Misal user punya budget 15 juta. Maka setelah di-upload, kita klik upload, maka akan terlihat di sini ada budget 15 juta, dan untuk harga 15 juta menurut perhitungan kami, maka Asus TUF Gaming A15 ini menjadi the winner atau laptop yang paling sesuai dengan kebutuhan dari user ini dengan budget 15 juta. Lalu ada runner up-nya, yaitu adalah top 5 atau 4 lainnya dari perhitungan HP kami. Lalu jika user pengen tahu mengenai detail perhitungannya, bisa dilihat di bawah sini mengenai perbandingannya, seperti array kriterianya, lalu ada nilai kriteria dari masing-masing laptop, hingga terakhir ada nilai hasil akhir kebutuhan dari laptopnya, dan ditampilkan juga hasil penjumlahan dan the winner-nya. Lalu sebenarnya di sini tuh kenapa dia menjadi pemenang, karena dia adalah laptop dengan angka yang paling mendekati 1 dari perhitungannya. Selanjutnya tidak berbeda jauh, ada kebutuhan untuk high end gaming. Misal kita masukkan, namun di sini perbedaannya karena ada batasan-batasan seperti pada RAM, CPU dan GPU. Jadi misal kita masukkan untuk budget 10 juta. Nah, di sini kami menampilkan tidak ada laptopnya kakak, karena untuk budget 10 juta tidak bisa menutupi kebutuhan untuk high end gaming. Baru ketika kita masukkan angka misal 25 juta, maka baru akan kita mendapatkan misal pemenang. Di sini ada Acer Nitro 5, dan juga di sini sama seperti yang tadi ada perhitungannya dan lain sebagainya. Baik. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, kita ke home aja langsung. Nah, dari sini dari gaming kita lanjut ke coding. Oke. Di coding sebenarnya nggak ada apa ya, kebutuhan khusus lagi karena emang khusus buat coding. Namun
di sini memang lebih variatif karena misal kita cukup dengan budget 8 juta juga kita bisa mendapatin pilihan mengenai laptopnya karena memang kebutuhan untuk coding tidak setinggi itu mengenai berdasarkan variabel kami. Begitu pula untuk detail perhitungannya di sini ada. Di sini kita menggunakan ada sekitar 109 laptop yang masuk untuk kategori coding di budget 8 juta itu, dan di sini kita tampilkan juga pemenangnya ada Acer Aspire 5 yang varian Windows 10. Lalu ini untuk detailnya ya, sebenarnya tidak dilihat pun tidak apa-apa karena sudah ditampilkan juga di bagian atasnya. Lalu kita lanjut lagi ke editing. Nah, untuk editing sendiri, sebentar ya, saya close page-nya dulu biar nggak penuh. Kita bagi 3 kriteria, ada 3D modeling, 2D design, sama video editing. Sebenarnya untuk 3 ini hampir sama-sama aja. Yang pertama 3D modeling sama, cuman perbedaan dari 3 hal ini tuh ada di tadi bobot pada HP-nya masing-masing, atau bukan bobot tapi batasan atas RAM, GPU dan CPU-nya. Di sini sama, misal kita masukkan budget 7 juta untuk 3D modeling dan ya tidak ada laptopnya. Kenapa? Karena untuk budget 7 juta tidak ada laptop yang masuk untuk bisa memenuhi kebutuhan 3D modeling, dan mungkin misal kita masukkan 20 juta maka baru bisa kita mendapatkan jawaban atau perhitungannya. Dengan total ada 62 laptop yang masuk untuk budget 20 juta. Baik. Selanjutnya untuk 2D design atau graphic design. Nah, graphic design ini kalau yang kami masukkan itu meliputi seperti Corel, Photoshop, dan desain-desain vektor lainnya. Misal kita masukkan budget 9 juta. Nah, maka kita bisa dapat pemenang. Sebenarnya untuk fitur ini hampir sama seperti yang lainnya, cuma kita memang berbeda pada batasan-batasan yang kita masuki. Di sini ada terdapat 24 laptop yang masuk untuk kategori graphic design dengan mode budget 9 juta. Selanjutnya ada video editing, tidak berbeda jauh, hampir sama, cuma mungkin memang karena video editing sedikit lebih berat. Misal kita masukkan budget 9, apakah ada? Kita coba ya. Ya nggak ada karena video editing memang lebih berat daripada graphic design atau 2D design. Lalu coba kita masukkan budget 15 juta misal, maka kita bisa dapat ada Asus TUF Gaming ini dengan beserta runner-up lainnya, dan ada 20 laptop yang masuk kriteria untuk video editing dengan budget 15 juta. Oh ya, di sini kita coba ya kalau misalkan budget mungkin 12 juta. Oke, di 12 juta ini kita lihat hanya Asus TUF Gaming FX 505 DT yang masuk dan tidak ada runner-up-nya. Kenapa tidak ada runner-up-nya? Berarti laptop video editing termurah itu hanya ini, Asus TUF Gaming ini, dengan detail perhitungan seperti ini, dimana benar-benar hanya dia saja yang masuk ke dalam kategori video editing dengan budget 12 juta. Baik, selanjutnya oke sudah ya, kita balik ke home, saya close dulu. Selanjutnya untuk office atau kebutuhan kantor, ya memang kalau kebutuhan kantor tidak perlu budget yang gede-gede banget. Kita coba 5 juta. Dan ya ada jawabannya di sini, ada Acer Aspire 3 yang varian Windows 10 dengan runner up-nya. Acer yang lain. Lalu berikut ada detail perhitungannya berupa ada 6 laptop yang masuk ke dalam kategori office dengan budget 5 juta. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, kita ke mining dulu ya sebelum ke custom. Nah, di mining ini juga sama, dimana dicari laptop-laptop yang sesuai atau cocok untuk melakukan mining, seperti untuk mining kripto, seperti Bitcoin, Ripple atau Ethereum mungkin. Misal dengan budget 12 juta apakah ada atau enggak? Oh, rupanya enggak ada, karena memang kalau kita ingat, kalau kita tahu mining butuh banget Vega yang kuat ya, biar bisa menang di dalam adu hashing atau adu cepet-cepetan lah. Di sini ada Asus TUF Gaming untuk budget 17 juta dengan perhitungannya ada 13 laptop yang masuk untuk budget 17 juta. Nah, di sini ada baru kita salah satu fitur utama kita ada untuk custom. Nah, di custom ini kita bisa milih atau bisa ngelakuin filterisasi, di mana misal harga kita bisa masukin filter mengenai dari laptopnya, mau ada harga terendahnya berapa, lalu harga tertinggi atau maksimal budgetnya berapa. Minimal CPU power berapa, minimal GPU power berapa, dan minimal RAM berapa. Di sini misalkan kita masukin harga terendah 1 juta dan harga tertinggi misal 10 juta.
Lalu kita minimal CPU power misal 1000 dan minimal GPU powernya misal 2000. Lalu minimal RAM 4 deh. Baik, selanjutnya, nah di sini baru ada pembanding. Pembanding ini akan diinputkan oleh user. Oh ya, sorry, saya lupa, untuk filter juga akan diinput langsung oleh user karena memang ini sistemnya custom ya, customize. Nah, selanjutnya untuk pembanding di sini ada harga berbanding dengan CPU, harga dengan GPU, harga dengan RAM, CPU dengan GPU, CPU dengan RAM, GPU dengan RAM. Oke, baik, kita misalkan masukkan apakah harga lebih penting dari CPU. Kalau tidak, maka kita bisa bandingkan di sini ada harga sedikit lebih sama penting, sedikit lebih penting, lebih mutlak penting dan mutlak penting atau berdekatan. Begitu pula dengan CPU yang berkebalikan dengan si harga. Misalnya kita pilih harga itu tidak sedikit atau ya sedikit lebih penting lah dari harga CPU, lalu ada harga berbanding GPU di mana misal GPU lebih mutlak penting dari harga, lalu ada RAM yang ya harga lebih penting dari RAM lah. Selanjutnya ada CPU berbanding GPU di mana GPU sedikit lebih penting dari CPU, lalu CPU-nya kita misalkan berbanding dengan RAM, CPU lebih penting dari RAM, dan GPU berbanding dengan RAM misalkan mutlak lebih penting dari RAM. Oke. Selanjutnya kita akan klik upload. Kita scroll ke bawah, maka akan masuk budget tadi 10 juta. Lalu berikut ada laptop yang memenuhi kebutuhan Anda. Ada pemenangnya, ada Acer Aspire 5 A514 di harga 9.379.000. Nah, lalu ada runner up-nya. Ini di sini ada nilai penilaian yang hasil perhitungan kami ditambah dengan laptopnya beserta harganya. Nah, kalau kalian ingin lihat detail perhitungannya bisa klik ke sini. Lalu di sini akan terlihat ada mengenai nilai kriterianya, si array-nya atau perbandingannya. Lalu yang pasti ada ya laptop, nilai-nilai dari masing-masing laptop yang memang tidak kami sebutkan di sini. Baru ini demi kenyamanan ya. Dan yang terakhir akhir penjumlahannya dan hasil akhir penjumlahan AHP-nya dan pemenangnya. Baik, sekian fitur utama yang kami miliki. Kita kembalikan ke home. Bentar. Nah, sebetulnya dari masing-masing kita punya, untuk kalau kalian ingin custom atau ingin melakukan pembanding, kita juga bisa ya. Misal kalian mau pilih gaming, lalu high end gaming, dan kalian merasa nggak puas dengan hasil yang didapatkan dengan misal budget 17 juta, ya kalian bisa kok langsung custom dengan cara klik custom your needs dan akan masuk ke halaman perbandingan kriteria atau buat custom. Oke, saya rasa cukup untuk kelompok kami memaparkan demo program ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kedepannya website ini bisa semakin berkembang dan bisa membantu buat orang-orang yang memang bingung nih kebutuhan saya laptop yang cocok apa nih dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami dan bye-bye.